Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya sayangi karena Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang diskriminan persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ketika ada sebuah persamaan kuadrat, maka kita dapat akar-akarnya X1 dan X2. Nah, setelah dapat X1 dan X2 itu, dia dilakukan penjumlahan dan perkalian. X1 ditambah X2 ataupun X1 dikali X2. Kita lihat biar lebih jelas ya contohnya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka rumus jumlahnya adalah X1 ditambah X2. Ya, jadi ketika sudah kita dapatkan akarnya X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita jumlahkan hasilnya sama dengan nilainya itu adalah min B per A. Dan rumus kalinya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita lihat contoh. X kuadrat plus 2X bin 8 sama dengan 0. Berapa jumlah akar-akarnya? Nah, sebelum kita tanpa mencari X1, X2-nya terlebih dahulu, kita tahu bahwa hasil jumlah dari akar-akarnya itu adalah min B per A. Min B per A nih ya. B-nya 2. Karena rumusnya min, jadi 2 per A-nya 1 per 1. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2. Hasil kalinya X1 kali X2. Kita belum tahu berapa X-nya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita belum tahu. Ya, tapi dibantu dengan rumus sehingga hasilnya adalah min 8 per 1 sama dengan min 8. Itu jumlah dan hasil kali akar-akarnya gitu ya. Nah, sekarang kita cari akarnya sebenarnya yang berapa. Akar dari persamaan kuadrat ini untuk membuktikan apakah min 2 ini benar dan min 8 ini benar ya. Nah, ini setelah kita turunkan, kita faktorisasi menjadi X ditambah 4 X min 2 sama dengan 0 ya. Faktorisasi dari bentuk aljabar ini. Sehingga didapatkanlah X1-nya min 4 dan X2-nya adalah 2. Nah, benarkah jumlahnya min 2, min 4 tambah 2 adalah min 2? Ternyata benar ya. Hasil jumlahnya ketika dijumlah hasilnya adalah min 2. Dan ketika dia dikalikan, min 4 dikali 2 adalah min 8. Nah, ini buktinya bahwa rumus yang kita cari ini adalah bernilai benar. Itu maksudnya ya. Oke, baik. Nah, ini ada langkah-langkah untuk menghitung simetri akar-akar persamaan kuadrat ya. Sebuah bentuk aljabar terdiri dari dua variabel disebut simetri atau setangkup. Jika letak variabel tersebut ditukar, maka nilai bentuk aljabar tersebut tidak berubah ya. Jadi aljabar terdiri dari dua variabel A dan B. Dia disebut simetri ketika walaupun posisinya berubah, nilainya nggak berubah ya. Walaupun posisinya ditukar, nilainya nggak berubah. Nah, A kuadrat plus B kuadrat hasilnya sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Begitu juga seper A ditambah seper B, maka hasilnya adalah seper B ditambah seper A. Nah, ini tidak simetri. Yang tidak simetri ini cenderung pada pengurangan. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A, dan seterusnya ya. Bentuk simetri dari akar persamaan kuadrat dapat ditentukan tanpa menghitung akar-akarnya lebih dahulu. Baik, kita lihat contoh. Akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Belum tahu ya berapa ya. Nah, tanpa kita tentukan akarnya, tentukan dulu hasil jumlahnya berapa dan hasil kalinya berapa. Terus kuadrat jumlahnya berapa. Dan seper X1 tambah seper X2 nya berapa. Kita lihat.
Yang pertama, hasil jumlah. Apa rumus hasil jumlah tadi? Min B per A. Langsung B-nya berapa? 2, A-nya 1. Langsung min 2 per 1 sama dengan min 2. Yang B-nya hasil rumus perkalian. X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. C-nya min 8 dan A-nya 1. Hasilnya adalah min 8. Yang ketiga, ini X1 ditambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Bagaimana caranya? Rubah soal ini menjadi bentuk rumus jumlah dan rumus kali. Nah, jadi bentuk ini berubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Ya. Nah, tadi hasil jumlahnya tadi min 2. Taruh sini. Kuadratkan dikurangi 2. Hasil kalinya tadi min 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, berikutnya adalah 1/X1 tambah 1/X2. Itu adalah, kita samakan dulu penyebutnya. Kita kalikan X1 kali X2 sehingga didapatkan pembilangnya menjadi X2 ditambah X1. Nah, X2 tambah X1 adalah min 2. X1 kali X2 tadi adalah min 8. Jadi min 2 per min 8 sama dengan 1 per 4. Gitu caranya ya. Nanti di buku latihan ada soal seperti ini. Silahkan dicoba biar lebih mempertajam pemahaman kalian semua. Kita lanjutkan. Menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ini lebih kepada pengayaan. Ketika ada persamaan kuadrat diwakili oleh variabel, kita diminta untuk menghitung berapa variabel itu. Itu maksudnya hitung koefisiennya berapa. Contoh ya, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 10X plus 3 plus K ditambah 3 sama dengan 0. Jika salah satu akarnya 4 kali akar lain, hitunglah nilai K. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ada catatan di sini, salah satu akarnya 4 kali akar yang lain. Jadi, X1 itu adalah 4 kali X2. Kita rubah jadi variabel ya. Maka rumus jumlahnya adalah min B per A. Min B-nya, ini min, rumusnya min. B di sini berapa? Min 10. Jadi min 10 ya per 1. Min kali min plus 10 bagi 1 hasilnya 10. Nah, dia minta 4. Sedangkan X1 itu adalah 4X2. Masukkan ke sini. Gantikan X1 ini jadi 4X2. Tambah X2 sama dengan 10. Lanjut. 4 tambah 1 hasilnya 5. 5X2 sama dengan 10. Maka diperoleh nilai X2-nya adalah 2. Dapat. Sehingga kita tinggal mencari nilai X1. Berapa X1-nya tadi? Rumusnya 4 kali X2. X2 sudah dapat ya. 2, jadi 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, jadi X2-nya 2, X1-nya 8. Akar yang pertama itu 8, akar yang kedua adalah 2. Sudah selesai belum? Karena dia pertanyaannya berapakah nilai K? Kita cari nilai K ya. Cara mencari nilai K adalah menggunakan rumus kali. X1 dikali X2. Apa rumus X1 X2? Karena ini adalah C per A. Nilai C di sini adalah 3, K plus 3, A-nya adalah 1. K plus 3 per 1 sama dengan K plus 3. Sudah dapat tadi X1-nya 2, X2-nya 8, jadi 2 dikali 8, itu sama dengan K plus 3. Ya, ini 16, K plus 3, maka diperoleh nilai K itu adalah 13. Baru selesai dia. Jadi kata kuncinya adalah kita cari berapa nilai X1-nya, berapa nilai X2-nya dengan menggunakan rumus jumlah dan rumus kali ya. Akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sifat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat A kuadrat plus B plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya berlawanan jika X1 sama dengan min X2 dengan syarat B sama dengan 0. Ya.
akar-akarnya akan berkebalikan ketika X1 sama dengan 1 per X2 dengan catatan A sama dengan nilai C. Yang ketiga, sebuah akarnya sama dengan 0 ketika X1-nya bernilai 0, maka C sama dengan 0 dan X2-nya adalah min B per A. Yang keempat, kedua akarnya bertanda sama dengan syarat C per A harus lebih dari 0. Yang kelima, kedua akarnya berlainan tanda ya dengan catatan C per A kurang dari 0. Nah, contoh ada satu soal, tentukan nilai P dalam persamaan kuadrat X kuadrat plus 2P min 1X plus P kuadrat min 3P min 4 sama dengan 0. Nah, nilai A-nya 1, nilai B-nya 2P min 1, nilai C-nya adalah P kuadrat min 3P min 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana nilai P ini kita cari? Ada salah satu pedoman agar salah satu akarnya sama dengan 0. Nah, ini kalimat ini yang menolong kita. Lihat yang ini tadi sebelumnya, yang mana? Nah, akar sama dengan 0. Oh, ini syaratnya apa? Ketika dia harus sebuah akar sama dengan 0 adalah C-nya, nilai C-nya harus sama dengan 0. Ya, jadi pahami yang sifat-sifat ini. Dia catatan di soal, sifat mana yang dia kehendaki. Ternyata pada soal ini adalah akarnya sama dengan 0, berarti kita pakai ketentuan yang ini, C sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Supaya salah satu akarnya sama dengan 0, maka C-nya haruslah C sama dengan 0. Jadi kita tinggal ngambil nilai C untuk mencari nilai P. Ya. Nah, langsung P kuadrat min 3P min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P plus 1P min 4 sama dengan 0. Maka dapatlah P-nya itu min 1 dan P keduanya adalah 4. Nah, insyaallah ya. Demikian penjelasan materi tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.